bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan untuk pinjaman online. Nah, itu kan banyak ya kejadian kita tidak meminjam online, nah tiba-tiba ada tagihan datang. Kita ditelepon terus-menerus. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Teman-teman tentunya tahu apa itu EHAC, yang mana aplikasi EHAC tersebut digunakan untuk syarat perjalanan, baik itu penerbangan ataupun yang menggunakan kapal. Yang mana kalau pada sebelumnya EHAC itu diharuskan ataupun diwajibkan bagi TKI ataupun WNI yang berada di luar negeri mau masuk ke Indonesia itu harus mengisi EHAC. Gunanya untuk mendata riwayat perjalanan seseorang dan juga data kesehatan seseorang melalui aplikasi. Tetapi saat ini yang namanya aplikasi EHAC itu ternyata bermasalah ya teman-teman. Yaitu aplikasi yang memuat data diri seseorang, entah itu nama, alamat, nomor KTP ataupun nomor paspor dan juga identitas lainnya, itu ternyata bocor. Dan ini terjadi pada EHAC yang sebelumnya ataupun yang versi pertama ya. Itu data tidak seharusnya gitu kan bisa dimasuki oleh pihak yang tidak berwenang. Ini yang Jadi bagi teman-teman yang mau pulang Indonesia itu jangan download dulu yang namanya EHAC. Dan bagi teman-teman yang sudah mendownload, nah itu segera hapus saja ya. Karena sebanyak 1,3 juta data yang berada di aplikasi EHAC itu bocor. Kemudian oleh teman-teman di Kemenkes dan teman-teman di Mitra dilakukan perbaikan untuk ditutup dan dikendalikan aksesnya. Yang mana jika data diri itu bocor, tentunya itu sangat merugikan bagi kita semua. Jadi misalkan data diri kita seperti nomor KTP, nama, alamat, dan yang lain-lainnya itu bocor sampai ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu nanti dikhawatirkan bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan untuk pinjaman online. Nah, itu kan banyak ya kejadian kita tidak meminjam online, nah tiba-tiba ada tagihan datang. Kita ditelepon terus-menerus. Kemudian setiap hari SMS masuk. Nah, itu tentunya sangat mengganggu kita dan juga merugikan kita semua. Kita merasa tidak meminjam online, tapi tiba-tiba ada tagihan datang. Nah, itu juga sangat membingungkan kita semua. Kebocoran data tersebut ditemukan karena adanya laporan dari tim peneliti VPN Mentor, Noam Rotem, dan Ran Lokar. Ini yang ditemukan oleh tim VPN Mentor dan kemudian ini juga yang kemudian oleh teman-teman di Kemenkes dan teman-teman di Mitra dilakukan perbaikan untuk ditutup dan dikendalikan aksesnya. Mereka menduga data yang bocor sudah berlangsung sejak pertengahan bulan Juli lalu ya teman-teman. Kemudian VPN Mentor pun melaporkan hal tersebut, sehingga Badan Siber dan Sandi Negara turun tangan. BSSS pun mengambil tindakan untuk menghapus atau menonaktifkan peladen EHAC versi yang lama. Sehingga pada Selasa kemarin, tanggal 31 Agustus 2021, Kemenkes meminta untuk menginstal aplikasi EHAC. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah mengisi EHAC sebelumnya, nah ini was-was juga ya, karena ada hal seperti ini. Kemudian bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia untuk saat ini, ataupun melakukan penerbangan domestik, itu kan harus mengisi EHAC. Nah, itu jangan menginstal aplikasi EHAC yang versi lama. Nah, untuk mengganti aplikasi EHAC yang versi lama, pemerintah telah membuat aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sistem yang ada di EHAC yang lama itu berbeda dengan sistem EHAC yang tergabung di dalam Peduli Lindungi. Jadi bagi teman-teman yang ada di luar negeri mau pulang ke Indonesia itu sudah divaksin, nah itu sebaiknya mengisi data vaksin yang ada di aplikasi. Jadi ketika mau pulang itu isi EHAC, kemudian mengisi pendaftaran vaksin juga. Dan nanti ketika sampai di Indonesia itu cepat pendataannya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengisi aplikasi pelindung diri? Nah, untuk hal itu nanti akan aku bikin tutorialnya pada video yang selanjutnya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang sudah mendownload aplikasi EHAC, segera hapus saja dari HP teman-teman semua.
Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalnya ada kekurangan ataupun yang mau bertanya, silahkan komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.